Kalau kita ngomongin tenaga administrasi sekolah kan sering orang berpikir kalau tugasnya itu hanya surat menyurat atau urusan berkas gitu Pak. Jadi organisasi untuk tenaga administrasi sekolah TAS itu adalah ATAS, gitu ya. ATAS, ATAS asosiasinya. Tapi di sini komunitas belajarnya untuk TAS. Karena di situ ada sharing knowledge, Mbak. Ada misalnya permasalahan tentang Dapodik. Kalau dalam Kombel kan bisa diselesaikan itu. Kenapa ya Dapodikku sering error? Kenapa ya tidak invalid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Etam semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Poppy Eka. Senang sekali dapat berjumpa kembali di podcast Etam Kayu Bebaya, persembahan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur. Podcast ini sebagai wadah belajar, berbagi informasi, kolaborasi, dan sinergi di bidang pendidikan. Tema podcast kali ini adalah peran strategis tenaga administrasi sekolah dalam mendukung mutu layanan pendidikan. Sahabat Etam, seringkali kita melihat kegiatan sekolah berjalan dengan lancar, mulai dari pendaftaran siswa, pelaporan keuangan, surat menyurat, hingga kegiatan pembelajarannya. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang menjaga agar semua itu bisa tertata rapi dan terkoordinasi dengan baik? Mereka adalah tenaga administrasi sekolah. Sosok yang menjadi penggerak roda administrasi pendidikan. Mereka tidak hanya mengurus dokumen, tetapi juga memastikan sistem, data, dan layanan berjalan dengan efisien dan profesional. Nah, hari ini kita akan berbincang lebih dalam bagaimana peran tenaga administrasi sekolah dalam mendukung mutu layanan pendidikan. Sebuah topik yang sangat relevan untuk sekolah-sekolah, khususnya di Kalimantan Timur, yang terus bertransformasi digital dan tata kelola yang profesional. Nah, hari ini kita akan berbincang lebih dalam ya tentang bagaimana peran strategis tenaga administrasi sekolah dalam mendukung mutu layanan pendidikan. Bersama dengan saya sudah hadir narasumber yang luar biasa. Selamat datang Pak Hani Subakti. Terima kasih telah hadir di podcast Etam Kayu Bebaya. Siap. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Poppy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Sangat semangat untuk menyambut Bapak nih sebagai narasumber di podcast kami. Harus semangat Mbak untuk tas hebat pokoknya. Mantap. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang memiliki banyak pengalaman dalam penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga administrasi sekolah. Boleh Bapak disapa-sapa sahabat Etam kita yang menonton Bapak? Halo semua sahabat Etam. Oke. Kalau kita ngomongin tenaga administrasi sekolah kan sering orang berpikir kalau tugasnya itu hanya surat menyurat atau urusan berkas gitu Pak. Sebenarnya kan untuk TAS sendiri ini memiliki peran yang lebih luas gitu ya Pak ya. Bahkan sampai mendukung mutu pelayanan dalam pendidikan. Boleh Pak dijelaskan kepada kami apa sih TAS itu dan bagaimana nih peran strategis TAS dalam mendukung mutu pendidikan? Pak. Baik, terima kasih Mbak Poppy. Jadi sahabat Etam semua, jadi tenaga administrasi sekolah atau sering disingkat dengan TAS sejatinya bukan hanya penyambung lidah, tapi sebagai kolaborasi antara warga sekolah, ya Mbak Poppy, di mana di dalamnya tentunya ada kepala sekolah, ada guru, ada pengawas, ada siswa, peserta didik, dan yang tidak boleh dilupakan ini TAS. Karena TAS ini bukan hanya di balik layar, tapi TAS lah yang mengembangkan layar itu sehingga sekolah bisa berlayar, Mbak. Masya Allah. Termasuk bagaimana administrasi semua sekolah berjalan dengan baik. Karena sekali lagi TAS ini yang dulunya dianggap pemain ke-12 kalau dalam sepak bola, hari ini TAS ini sudah dianggap setara melalui dirjen pembinaannya, dirjen GTK, di bawahnya ada direktorat pengawas sekolah Mbak ya, kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Nah, jadi tenaga kependidikan sudah setara sekarang Bapak dan Ibu. Sebenarnya disinilah penguatannya. Kalau dulu TAS ini dianggap hanya membuat surat, hanya menghitung inventaris sekolah. Tapi sekarang TAS menjadi peran sentral. Ketika tadi ada penerimaan siswa baru, kemudian ada pendekatan pembelajaran mendalam.
Jadi tas harus terlibat langsung Mbak Popi. Karena kalau tas tidak terlibat langsung, nanti roda sekolah juga akan melambat. Nah, kenapa melambat? Karena administrasinya itu kadang mereka juga tidak tahu. Nah, sekarang tas diberitahu. Ini loh, ada pendekatan mendalam dan apa saja yang dipersiapkan untuk menyukseskan pendekatan dengan pembelajaran mendalam. Apapun kurikulumnya. Jadi tas tidak harus belajar banyak, tapi yang penting ngerti atau memahami fungsinya. Karena sekali lagi tas ini sekarang berkolaborasi inti. Jadi pemain inti Mbak, bukan pemain cadangan lagi. Mungkin seperti itu Mbak Popi. Penjelasannya sangat mantap ya Pak. Berarti tas ini bukan hanya yang dulu stigmanya hanya surat menyurat, tapi dia mengurus juga dari sistem sampai hingga pelayanan. Hingga proses pembelajaran gitu ya Pak. Iya. Mungkin dalam konteks pembelajaran pada murid nih Pak, untuk perantas sendiri kontribusi apa atau lingkungan seperti apa yang diciptakan oleh tas nih agar pembelajaran bisa lebih akurat, cepat pelayanannya dan koordinasi antar tim di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Oke. Ini menarik sekali. Jadi Mbak Popi, di pembelajaran mendalam dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu nanti saya kasih contoh, ada seorang pendidik ya. Pendidik guru mapel IPA misalnya. Beliau ini mau mengadakan pelatihan atau mengadakan praktikum. Nah, untuk pelaksanaan praktikum, tas ini harus terlibat, Mbak. Jadi tas juga harus memahami pembelajaran mendalam itu seperti apa saja yang dibutuhkannya. Misalnya nih, ketika praktikumnya dilaksanakan tidak di sekolah, tapi ke industri, ke mitra atau dunia industri ya. Jadi mau tidak mau tas ini mempersiapkan perizinannya, surat menyuratnya, kemudian membantu barang habis pakainya apa saja. Kalau sekarang itu kan lagi tren yang Mbak ya menggunakan pleno, post-it, kemudian pewarna atau spidol. Nah itu tas sudah harus gerak cepat. Untuk apa? Untuk menjadi pendamping. Pendamping yang ibu guru butuhkan apa? Kami siap. Jadi pelayanan seperti itu yang harus tas sekarang harus cepat. Karena apa? Pembelajaran mendalam ini menitik beratkan kepada semua yang harus menggembirakan, kemudian harus adaptif. Nah, di situ peran tasnya. Jadi tas sekarang, Mbak, tidak hanya sekadar surat menyurat, tapi kalau perlu tas mendampingi menjadi fasilitator juga untuk si guru dalam praktik. Jadi kalau guru satu orang membawahi 28 siswa, kan agak kewalahan. Nah, kalau jumlah tasnya di sekolah cukup, saya rasa tas juga harus punya andil di situ. Tas ikut ke lapangan, melihat, ini tuh yang dibutuhkan guru. Terutama Kalimantan Timur ya Mbak ya, karena kita ketahui di provinsi kita di Kalimantan Timur ini kan jumlah tas yang selama ini sering agak dilupakan. Nah sekarang sudah harus diangkat mereka dan mereka harus berkreasi, melengkapi apa yang dibutuhkan Bapak Ibu guru di situ. Termasuk yang tadi kalau ke lapangan. Jadi hasilnya itu tidak seperti yang sudah-sudah. Hasilnya hari ini harus memuaskan, menggembirakan, bermakna. Nah seperti itu Mbak. Jadi tas hadir bukan lagi di belakang guru tapi bersamaan, beriringan, begitu Mbak. Berkolaborasi. Berarti tas sudah menjadi seperti garda terdepan dalam support system gitu ya Pak ya. Benar sekali Mbak. Mendampingi guru, kepala sekolah. Sistem pembelajaran gitu. Mantap sekali. Kalau ngomongin Kalimantan Timur yang tadi Bapak sampaikan kan untuk mungkin jumlah tasnya yang masih belum merata dan terpenuhi semua gitu kan Pak. Apalagi kondisi Kalimantan Timur kan kita tahu nih ada daerah-daerah yang masih koneksi internetnya belum masih naik turun. Betul. Dan jarak antar sekolahnya itu jauh per kecamatan gitu. Kalau melihat kondisi seperti ini, tas ini kan harus tetap produktif dan inovatif ya Pak ya. Jadi ada nggak sih Pak tips atau contoh nyata di lapangan yang misalnya tas itu walaupun memiliki keterbatasan tapi dia mampu gitu melaksanakan tugasnya dengan baik gitu Pak. Baik, terima kasih. Ini menarik Mbak. Studi pendahuluan ya Mbak. Studi pendahuluan saya sebutkan mungkin di Kabupaten Mahakam Ulu yang memang kabupaten yang paling jauh dari Kalimantan Timur jaraknya. Ada studi pendahuluan yang menyatakan sekolah itu hanya memiliki 2 tas Mbak. 2 tenaga administrasi sekolah yang harus mengcover lebih dari 300 siswa. Nah ini bagaimana peran tas ini menjadi urat nadi sekolah toh Mbak. Kepala sekolah minta surat menyurat, laboran atau pustakawan meminta pendataan atau meminta barang, kemudian warga sekolahnya. Nah memang harus berkolaborasi Mbak. Yang saya lihat itu ketika teman-teman tas ini punya kesempatan untuk berlatih, mereka harus dilatih dengan ekstra Mbak. Jadi jejaring di sini kalau Mahakam Ulu berarti yang terdekat Kutai Barat. Ya gitu ya Mbak ya. Kalau Kutai Barat misalnya dianggap kurang mendapatkan hasil, berarti dia harus berjaring sama Kutai Kartanegara, bahkan kalau perlu ke Kota Samarinda. Memang harus jejaring Mbak. Dan saya rasa
tas hari ini Mbak, itu bisa jauh lebih baik karena tadi ada direktoratnya sendiri yang menaungi. Jadi derajat martabat teman-teman tas itu sudah diangkat, Diakui gitu. diakui, dan bukan cuman sebagai support system, bisa jadi agent of change. Siapa tahu tasnya ada yang alumni informatika hingga buat sistem-sistem, Mbak. Sistem-sistem yang bisa apa? Bisa memadukan data-data yang bersifat print menjadi print out jadi hanya file-file saja. Tersistem, terutama surat menyurat. Nah, itu yang paling urgent Mbak, menurut saya. Karena surat menyurat ini jangan sampai surat keluar sama surat masuk berbeda. Nah, peran tas kalau dia mampu berjejaring kemudian mendapatkan aplikasi tersebut kan jauh lebih baik, Mbak. Itu terutama teman-teman tas yang agak di pesisir, agak di pedalaman, itu biasanya jejaringnya harus kuat. Nah, meskipun di satu sisi ya Mbak, tanda kutip jaringan mereka, kemudian ada sistem mitigasi kebencanaan mereka mungkin yang kadang ya Mbak ya, udah bagus ini, tiba-tiba banjir besar, lenyap semua data-data mereka. Dan itu pernah terjadi Mbak di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Bulan Mei itu saya ingat sekali, studi lapangan kami itu membuktikan teman-teman di sana datanya hilang karena kebanjiran. Nah, ini tas juga harus angkat suara, perannya. Siapa tahu nanti dengan ada pengadaan alat-alat yang bisa anti banjir atau bagaimana. Ke depan pasti ada Mbak, insya Allah seperti itu. Wah, mantap sekali. Dan semakin menarik ya Pak ya, pembahasan kita tentang tas kali ini gitu. Saya juga ingin menanyakan soal etos kerja nih Pak ya. Di beberapa panduan nih kan ada nih yang disebutkan bahwa tas yang profesional itu harus datang lebih awal, nggak boleh main gadget atau HP saat jam layanan, dan melayani warga sekolah maksimal 10 menit per urusan dan selesai gitu Pak. Nah, mungkin gimana cara sekolah bisa menumbuhkan budaya kerja seperti itu Pak, supaya tas semakin dihargai sebagai bagian penting dari pelayan publik sekolah gitu. Baik, terima kasih Mbak Popi, sahabat Etam. Jadi khusus untuk etos kerja ya. Jadi etos kerja ini perlu saya sampaikan sebelumnya Mbak Popi. Beberapa kesempatan yang lalu itu tenaga administrasi sekolah atau TAS itu berkumpul bersama dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Kalimantan Timur. Nah, di dalam pelatihan itu ada satu modul Mbak, memang yang fokus untuk membahas etos kerja. Nah, seperti yang Mbak sampaikan tadi, etos kerja seperti apa sih yang harus dilakukan atau dimiliki oleh seorang tenaga administrasi sekolah, baik yang paling senior sampai yang paling junior, kan gitu ya Mbak ya? Iya, benar, Pak. Karena sekali lagi kalau untuk pelayanan ya Mbak ya, saya yakin teman-teman TAS ini berangkat lebih awal dan pulang lebih akhir. Khususnya untuk siapa? Untuk teman-teman TAS yang memang harus misalnya menjaga gedung ya Mbak ya, menjaga gedung sekolah, dan dia harus membuka ruang-ruang kelas. Itu kan bagian dari TAS. Terus teman-teman yang menjadi operator dapodik Mbak, itu terkadang ditanya setelah proses belajar mengajar selesai. Jadi seharusnya TAS pulang bersama gurunya, TAS masih harus lembur ini untuk menginstal atau mengupdate atau mengirim dapodiknya. Ada lagi yang guru baru melaporkan bahwasanya besok ada undangan, jadi TAS harus membuat surat keluarnya. Dan itu peran-peran TAS itu harus menjaga etos kerjanya Mbak. Karena sekali lagi harapannya ya sahabat Etam semua ya, untuk TAS di Kalimantan Timur itu harus mampu menjadi garda terdepan Mbak. Bisa jadi akhirnya berangkat paling awal, pulang paling akhir. Tapi kami yakin dan percaya kalau TAS itu mampu sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tupoksinya, dan menjadi penyambung lidah sekaligus kolaborasi antara guru dan warga sekolah lainnya, etos kerjanya akan terbentuk Mbak. Belum lagi kalau di provinsi kita ya Mbak, di Provinsi Kalimantan Timur sekarang ada insentif juga untuk teman-teman TAS. Ada juga semacam dana tambahan yang bisa membantu mereka lebih semangat lagi. Sekali lagi, etos kerja di sini ya memang mereka harus melakukan pelayanan prima. Saya sudah beberapa kesempatan Mbak melihat di sekolah-sekolah yang TU-nya itu sudah tersistem. Jadi kalau mau ngurus surat kehilangan ijazah, ada timnya lagi. Ada mau legalisasi ijazah, ada timnya lagi. Atau mau bertanya tentang kapan penerimaan siswa baru, ada lagi timnya. Tapi sekali lagi itu sekolah-sekolah besar. Dan tidak menutup kemungkinan ya Mbak ya Popi, kalau sahabat Etam nanti ke sekolah-sekolah kecil juga bisa. Siapa tahu sekolah kecil tersebut sudah memiliki sistem. Ada beberapa sekolah Mbak di kota Samarinda atau di kota Balikpapan itu yang TAS-nya hanya 2.
Saya pernah berkunjung Mbak di Kota Balikpapan ini ya. Tasnya cuma 2, tapi semuanya tersistem. Semuanya by system. Nah, akhirnya apa? Mempermudah semua Mbak. Tinggal bagaimana cara menanggapi respon dari si penanya atau yang menjawab, yaitu tas itu semua. Karena sekali lagi tas di sini memiliki peran sentral Mbak. Tidak hanya mengolah kata, tapi mengolah data dan menyuplainya menjadi kemudahan bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan teman-teman lainnya tentunya Mbak Popi. Gitu. Setuju banget ya Pak. Jadi untuk tas sekarang ini bukan hanya disiplin tapi juga harus ada niat melayani gitu ya Pak. Jadi yang datang awal, pulang terakhir gitu. Itu kan nggak semata-mata cuma karena tanggung jawab dan kerja disiplin, tetapi juga pasti ada niat hati untuk melayani. Gitu ya Pak ya. Terus tuh kalau dilihat dari etika dan integritas seorang tas sendiri Pak, secara langsung kan pasti berdampak positif dalam pembelajaran atau citra sekolah di mana peserta didik atau orang tua. Dari pengalaman Bapak sendiri, sekolah-sekolah tersebut memiliki apa ya Pak, maksudnya memiliki nilai lebih atau enggak gitu Pak? Maksudnya tas yang memiliki integritas dan etika gitu dalam pelayanan. Baik, terima kasih Mbak Popi. Ini sahabat Etam. Kemarin pas pelatihan itu ya, pelatihan tas dari BGTK Kaltim, itu kami mengadakan kunjungan lapangan Mbak. Jadi 32 orang di kelas kami itu mengadakan kunjungan lapangan, dan kebetulan satu sekolah itu memiliki tas yang memiliki etos kerja luar biasa Mbak. Jadi bagaimana saya mengatakan luar biasa itu memang karena benar-benar ketika kami datang mereka menyambutnya. Kemudian ada sambutan-sambutan yang tidak hanya tas ya, dari kepala sekolah juga mengatakan ini tas kami cuman begini loh, orangnya cuman berempat. Tapi kami bisa melayani ratusan siswa, puluhan guru. Dengan apa? Dengan sistem. Dan tadi tasnya itu sahabat Etam, jadi teman-teman tasnya itu untuk buku induk saja Mbak, mereka sudah digital. Jadi digitalisasi semua. Jadi buku induk tidak lagi tulis tangan tapi digital. Dan mereka itu surat menyurat juga digital. Aplikasi-aplikasi yang mereka buat itu benar-benar memudahkan. Jadi teman-teman yang kemarin berlatih di Kota Balikpapan itu ketika mengunjungi, wah, ini jadi praktik baik kami. Praktik baik kami ketika kami di lapangan nanti harus melakukan hal yang sama. Nah itu Mbak, tergantung lagi mau nggak orang itu mengupdate kemampuannya. Tapi kalau sekadar hanya menggugurkan kewajiban, ya yang penting isi presensi kabur. Tapi kenyataannya kami temui di lapangan, mereka tidak hanya isi presensi kabur, tapi mereka hadir untuk melayani dan membuat itu jadi jauh lebih baik. Begitu Mbak Popi. Mantap sekali ya Pak. Jadi seorang tas yang memiliki etos kerja tinggi itu sebenarnya sangat menjadi kunci untuk kemajuan sekolah dan pendidikan di tempatnya masing-masing sebenarnya Pak ya. Iya, bisa disimpulkan itu Mbak. Sekolah itu maju tidak hanya karena gurunya, tidak hanya karena siswanya atau kepemimpinan kepala sekolahnya, tapi ada orang yang benar-benar berjuang untuk mengakomodasi semuanya. Baik kepala sekolah, guru dan siswa, yaitu tenaga administrasi sekolah atau TAS. Wah, keren sekali, mantap sekali gitu ya. Oke baik Pak, untuk selanjutnya mungkin sahabat Etam juga mau tahu nih Pak, untuk TAS sendiri kan memiliki asosiasi profesi ya Pak, yang bernama ATAS gitu, Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah gitu. Menurut Bapak ini seberapa penting sih untuk TAS ini bergabung dalam asosiasi tersebut, dan perannya bagi TAS sendiri itu apa gitu? Oke, baik, terima kasih Mbak Popi, sahabat Etam dimanapun berada. Jadi organisasi untuk tenaga administrasi sekolah, TAS itu adalah ATAS, gitu ya. ATAS, ATAS, asosiasinya. Itu kalau di guru berarti PGRI Mbak Popi. Nah, untuk ATAS itu sebenarnya kalau ditanya penting atau tidak, sangat penting untuk bergabung. Karena itu sepemahaman saya sudah SK Kemenkumham Mbak. Jadi sudah diakui legalitasnya. Hanya saja karena itu organisasi nasional, bisa jadi proses pembelajarannya atau proses berceritanya secara daring atau online. Nah, kalau hemat saya ya sahabat Etam, Mbak Popi dan teman-teman TAS dimanapun berada, khususnya Kalimantan Timur yang memang luas wilayah kita ini sangat luas, 10 kabupaten kota, berada dari ujung ke ujung itu cukup lama Mbak ya. Jadi kalau kita itu ke Pulau Jawa itu mungkin 15 jam itu sudah sampai keliling Jawa. Benar. Tapi di Kalimantan Timur 15 jam itu belum pindah 2 kabupaten Mbak, masih Kutai Kartanegara Kubar, belum sampai Mahulu kadang kan gitu. Nah, untuk itu saran saya sih Mbak sebagai pemerhati TAS ini, alangkah baik dan bijaksananya TAS ini berkelompok sesuai dengan wilayahnya saja Mbak. Misalnya ya,
tas Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri atas 5 kecamatan. Silahkan berkolaborasi di antara kecamatan-kecamatan tersebut, berkumpul untuk melaksanakan kombel, komunitas belajar. Tapi di sini komunitas belajarnya untuk tas. Karena di situ ada sharing knowledge, Mbak. Ada misalnya permasalahan tentang dapodik. Kalau dalam kombel kan bisa diselesaikan itu. Kenapa ya dapodikku sering error? Kenapa ya tidak valid? Untuk mencapai invalid atau valid ini kan butuh waktu. Kenapa ya? Harusnya kan sudah valid tapi kok masih invalid ya? Di kombel itu dijelaskan, Mbak. Saya yakin teman-teman tas di seluruh daerah, khususnya Kalimantan Timur, di 10 kabupaten kota, itu ada yang profesional banget, Mbak. Yang ada yang sudah mumpuni. Nah itu. Jadi kombel di sini hadir, sahabat etam hadir untuk apa? Untuk menjadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketika berkumpul di kecamatan atau bahkan difasilitasi sama kabupaten kotanya, itu saya yakin mereka akan terinspirasi, Mbak. Oh, di sekolahku gini loh surat menyurat. Itu kan ya. Di kombel itu, Mbak, kalau Mbak Popi bisa lihat nanti, bisa jadi di kombel itu juga kita akan belajar. Teman-teman tas akan belajar. Hanya dapodik, oh tidak, surat menyurat. Hanya surat menyurat, oh tidak, mungkin penomoran ijazah misalnya, atau ada hal-hal teknis yang kalau dikerjakan sendiri itu butuh waktu. Benar. Tapi kalau diseringkan, dibagikan, pasti ada kok teman-teman yang berpengalaman jauh di situ, Mbak. Itu sih kalau saran saya harus membuat kombel di tingkat kecamatan paling tidak. Kalau di kecamatan sudah bagus, mungkin nanti akan dilihat oleh kabupaten kota, dinas pendidikan dan kebudayaannya untuk mungkin bisa jadi mereka berkumpul di dinas pendidikannya masing-masing. Seperti ada Lokakarya atau Santiaji, pertemuan akbar yang membahas sepak terjang tas di dunia pendidikan. Dan saya yakin sahabat etam kalau itu dilaksanakan akan jauh lebih baik, Mbak. Begitu, Mbak. Gitu ya. Jadi dari atas ini kita bisa menarik sebagai contoh gitu ya Pak untuk di daerah atau di kecamatan untuk wadah para tas ini bertukar pikiran, memecahkan masalah dari yang mereka alami di sekolah-sekolah masing gitu ya Pak. Iya. Wah sangat keren. Jadi tas ini bisa memiliki wadah ya Pak untuk terus belajar, berkolaborasi dan berbagi, saling berbagi di sekolah manapun untuk naik level gitu ya Pak ya. Ini sama kayak logo apa? Slogan kita nih, Etam Kayu Bebaya. Jadi, gotong royong untuk maju bersama gitu ya Pak ya. Mbak. Baik Pak, mungkin juga melihat pembelajaran yang lagi hangat-hangatnya nih Pak ya untuk sekarang ya, mungkin sahabat etam juga tahu bahwa kita lagi gencar untuk mengembangkan pembelajaran mendalam dan KKA nih Pak. Untuk menekankan kolaborasi dan berpikir kritis sendiri, bagaimana sih Bapak melihat peran tas ini dalam membangun budaya digital di sekolah agar tidak hanya mendukung administrasi, tetapi juga mendukung proses belajar mengajar yang kreatif dan adaptif gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Popi dan sahabat etam dimanapun berada ya. Jadi belakangan ini ya, setahun terakhir ini ya Mbak ya kurang lebih ya, itu pembelajaran mendalam itu dikaitkan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, terus tas itu di mana gitu ya? Tas ini kan sebenarnya kalau boleh dikatakan tidak bersentuhan langsung ya Mbak ya oleh pembelajaran mendalam tersebut. Tapi tas memiliki peran sentral untuk menyukseskan itu, Mbak. Contoh ini misalnya Mbak Popi ya. Di tas itu ada guru yang membutuhkan banyak misalnya Chromebook-nya. Nah, Chromebook itu kan ada di ruangan tas biasanya, di ruang tata usaha. Benar. Berarti untuk belajar coding atau kecerdasan artifisial itu harus disiapkan dulu oleh tenaga tata usahanya atau tas itu sendiri. Lalu untuk pembelajaran mendalam, ada hal-hal misalnya untuk bagaimana cara yang menggembirakan, bagaimana misalnya belajar di luar ruangan ya Mbak ya, biar adaptasinya siswa itu lebih cepat. Mau tidak mau, si teman-teman tas ini harus mempersiapkan, oh kita belajar di perpustakaan, oh kita belajar di laboratorium, oh kita belajar di taman atau di musala. Mau tidak mau, sudah disiapkan dulu oleh teman-teman tas. Agar apa? Kalau data-datanya sudah siap, alat-alatnya seperti salindia atau layar proyektornya sudah disiapkan, guru akan mudah Mbak untuk menyampaikannya. Dan tas juga di sini harus memiliki critical thinking yang tinggi juga. Oh, guru ini biar menarik pembelajarannya saya harus siapkan ini. Siapkan post-it tadi seperti yang kita katakan di awal. Siapkan post-it, pewarna, kertas peleno. Nah, itu kan menarik Mbak, karena di pelatihan kemarin saya masih ingat teman-teman tas
ketika dihadapkan, oh ya Pak, ternyata kalau begini seru ya Pak. Jadi kami itu bisa mencari persamaan persepsi di sini. Praktik baiknya gini Mbak, ketika siswa sudah mendapatkan itu semua fasilitas yang sesuai dengan harapan kita semua sahabat Etam, bisa jadi proses pembelajarannya jauh lebih baik, bermakna, menggembirakan. Akan itu yang secara adaptif ini Mbak ya, karena sekali lagi pembelajaran mendalam itu bukan pengganti kurikulum. Benar. Kurikulumnya tetap kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013 revisi. Jadi pembelajaran mendalamnya ada suntikannya, suplemennya, agar pembelajaran lebih bermakna, lebih menggembirakan, dan ujung-ujungnya siswa kita, peserta didik kita bersama guru dan TAS tadi bisa mendapatkan cara berpikir yang baik, berpikir kritis dan mendalam. Itu sih harapannya Mbak. Jadi sekali lagi peran sentral TAS tidak bisa dikecualikan Mbak. Tidak bisa dianggap remeh. Bayangkan kalau TAS-nya tidak kompeten atau TAS-nya tak acuh, tidak peduli. Ini kacau Mbak. Jadi tolok ukur sekolah itu maju, TAS-nya juga harus maju. Jadi tidak sekadar yang penting ini proyektor Bu, setel sendiri, tidak. Bahkan stop kontaknya harus dibawakan sama TAS. Jadi guru tinggal masuk, tinggal sesuai dengan modul ajar yang disampaikannya, semua sudah disiapkan dan anak akhirnya bisa berpikir kritis. Nah, itu sih arahnya Mbak. Jadi sahabat Etam menurut saya jauh lebih baik ketika TAS ini tidak hanya sekadar duduk di ruang guru tadi ya Mbak ya, sempat kita bincangkan di video sebelumnya, itu mereka misalnya main game, tidak lagi. TAS sudah ada bagian-bagiannya, tugas dan fungsinya. Dan TAS juga harus mengetahui kurikulumnya masih sama, pendekatannya yang berbeda. KKA atau coding dan kecerdasan artifisial itu harus juga mereka kuasai. Dalam hal ini tidak harus serta-merta paham, tapi bisa, gitu Mbak ya. Jadi TAS yang baik itu TAS yang belajar dari hal-hal baik tentunya, hingga jadi praktik baik, dan ujung-ujungnya TAS menjadi agent of change, agen perubahan di sekolah itu untuk sekolah jauh lebih baik. Itu kira-kira baik. Berarti memang peran TAS ini sangat apa ya Pak? Sangat luar biasa, apalagi di pembelajaran mendalam saat ini gitu ya Pak ya. Memiliki peran memanglah yang agent of change gitu. Mungkin Pak yang terakhir nih Pak, bisa Pak kasih satu kalimat yang mendefinisikan tenaga administrasi yang hebat itu yang seperti apa gitu Pak? Mungkin dalam satu kalimat Pak. Baik, satu kalimat ya, ini singkat padat berarti. TAS atau tenaga administrasi sekolah ya, atau TAS itu harus hebat, karena kalau tidak hebat akan tertinggal dan mati. Tapi kalau hebat akan hidup untuk selama-lamanya. Mantap. Gitu sih Mbak, maksud saya Mbak, biar TAS ini jauh lebih baik ke depannya. Oke, baik. Ya, nggak kerasa sahabat Etam, obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung waktu. Banyak sekali insight yang kita dapat dari Pak Hani, mulai dari pentingnya peran TAS, tantangan di lapangan, sampai tips membangun profesionalisme dan inovasi kerja. Intinya tenaga administrasi sekolah bukan hanya sekedar pelaksana tugas, tapi bagian penting dari ekosistem pendidikan yang bikin sekolah makin berjalan lancar. Terima kasih banyak Pak Hani udah mau sharing bareng kami. Semoga selalu sehat dan terus menginspirasi di dunia pendidikan Kalimantan Timur. Sama-sama. Dan untuk sahabat Etam yang lagi nonton, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe akun media sosial kami seperti Instagram dan YouTube dengan akun BGTK Kaltim, serta website kami bgtkkaltim.kemendikdasmen.go.id untuk mendapatkan informasi resmi dan terkini. Untuk meningkatkan kualitas podcast kita, sahabat Etam bisa menyampaikan kritik dan saran melalui QR Code di bawah ini. Saya Poppy Eka, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Etam Kayu Bebaya berikutnya.